wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaradinia dari Fakultas Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam ABIP Indonesia dari kelas HES 6B. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Sosiologi Hukum yang bertema asas kepastian hukum dan asas keseimbangan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari sosiologi hukum itu tersendiri. Sosiologi itu apa sih? Sosiologi itu merupakan ilmu yang membahas berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat serta pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Sedangkan hukum merupakan peraturan atau adat yang dianggap bersifat mengikat yang dikukuhkan oleh pemerintah atau otoritas tertentu yang isinya berupa sanksi serta norma-norma yang bersifat memaksa. Lalu sosiologi hukum itu apa? Sosiologi hukum itu merupakan ilmu yang membahas ilmu yang meneliti kehidupan masyarakat dalam mengapa manusia harus menaati hukum dan dalam manusia masih gagal dalam mentaati hukum serta faktor-faktor sosial lainnya. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam tema kita, yaitu asas kepastian hukum serta asas keseimbangan. Asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai kejelasan norma. Asas kepastian hukum ini merupakan jaminan bahwa hukum itu dapat dilaksanakan, bahwa yang berhak menurut hukum itu dapat menjalankan keputusannya dan dia dapat memperoleh haknya. Dalam implementasinya, asas kepastian hukum ini ada dalam pasal 1 ayat 1 KUHP berbunyi bahwa tidak satu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Contohnya dalam pemungutan pajak. Pemungutan pajak ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Jadi pemungutan pajak ini sehingga jelas subjek, objek, serta biaya pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak. Baik, selanjutnya adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas yang menghendaki pertukaran hak dan kewajiban sesuai dengan proporsi para pihak yang membuat perjanjian. Dalam penerapannya, asas keseimbangan ini tidak mempermasalahkan mengenai keseimbangan atau kesamaan hasil, tapi lebih menekankan pada pembagian proporsi hak dan kewajiban para pihak. Contohnya yaitu misalnya seorang pegawai yang diberi tugas untuk mengerjakan suatu laporan. Nah, dia ini melakukan suatu kesalahan oleh atasannya itu, dia langsung dipecat. Nah, ini merupakan tidak termasuk dalam asas keseimbangan, karena asas keseimbangan itu sendiri merupakan asas yang menyeimbangkan antara hak jabatan dengan kelalaian. Baik, lalu apa hubungan sosiologi hukum dan kepastian hukum? Dalam ini kita dapat mengatakan kepastian hukum itu merupakan kejelasan norma. Masyarakat itu butuh yang namanya kepastian hukum karena dalam melakukan setiap perbuatan yang mengenai hukum, tentunya masyarakat tidak ingin melakukan hukum sesuai dengan peraturan yang telah ada mudah melakukan hukum tersebut tanpa adanya pelanggaran atau tanpa adanya pelanggaran hukum, maka kepastian hukum ini sangat berhubungan dengan sosiologi hukum. Lalu apa hubungan asas keseimbangan dengan sosiologi hukum? Tentunya asas keseimbangan ini sering terjadi, implementasi ini sering terjadi dalam masyarakat. Contohnya yang tadi mengenai seorang pegawai dengan atasannya, atau mungkin seorang karyawan dengan bosnya, yang misalnya bos ini melakukan suatu pelanggaran terhadap pegawainya dengan alasan yang mungkin itu sepele atau tidak terdapat dalam peraturan yang ada dalam perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, Safaradinia. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.